Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat untuk pelajaran matematika kelas 8. Nah, pagi ini kita akan mempelajari materi pertama yang akan kalian pelajari di kelas 8. Mungkin Ibu perkenalan dulu ya, karena ini mungkin awal buat kalian mengenal Ibu. Dulu kelas 7, guru matematikanya kan bukan Ibu Dian. Nah, untuk kelas 8 ini yang mengajar matematika kelas 8 adalah Ibu Dian Mega. Jadi semoga kalian terbiasa dengan Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, hari ini seperti yang kalian lihat, kita akan mempelajari pola bilangan. Nah, apa itu pola bilangan? Pernahkah kalian sebelumnya mendengar kata-kata pola bilangan? Kalau pola kalian mungkin pernah dengar ya. Polanya ini gimana ya? Atau biasanya di HP kalian sebelum membuka layar HP biasanya di situ ada pola supaya HP kalian terbuka, tidak terkunci. Nah, kalau bilangan angka-angka. Angka-angka itu biasanya kalian sebut dengan bilangan. Sehingga hari ini kita akan menggabungkan kalau kata-kata pola bilangan berarti apa ya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sebelah kiri itu ada gambar apa? Susunan kartu-kartu. Ya, betul. Yang di sebelah kanan itu gambar apa? Gambar orang ya, gambar orang disusun-susun. Nah, disusun-susun kan itu ya. Di situ itu anggota apa? Anggota cheerleaders. Biasanya kalau mereka mengadakan suatu pertunjukan, biasanya ada yang bersusun seperti itu. Di sebelah kirinya itu kartu yang disusun. Mirip nggak mereka itu? Mirip ya, antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua itu mirip. Jadi kalau orang disusun cheerleader itu sama seperti kartu yang disusun. Nah, cukup perhatikan dulu. Ini membentuk suatu pola. Yang pertama, kalau kalian lihat tumpukan kartunya, di situ ada 3 segitiga ya. Kemudian di tingkat yang kedua ada 2 segitiga. Baru di yang atas ada 1 segitiga. Sama seperti halnya yang gambar susunan itu, anak-anak atau anggota cheerleaders, yang di bawah ada 3 orang. Yang di atasnya ada 2 orang, di atasnya lagi 1 orang. Jadi dia membentuk suatu pola. Seandainya di bawahnya anggota cheerleaders itu kan ada 3 orang, di bawahnya misalkan ditambah lagi, kira-kira ada berapa orang? Ada 4 orang. Kalau ditambah lagi ke bawahnya ada 5 orang. Sama seperti kartu. Kalau kartu di bagian bawahnya kalian tambah lagi, maka akan ada berapa segitiga? Ada 4 segitiga. Kemudian kamu tambah lagi di bawahnya, maka akan ada 5 segitiga. Kalau ditambah lagi ke bawahnya akan ada 6 segitiga. Nah, itu yang disebut pola. Jadi tanpa kamu menyusun dulu kartunya, kamu sudah tahu kalau berikutnya kalau kita mau susun di bawahnya lagi 1 tingkat, maka akan terdapat penambahan segitiga atau penambahan anggota cheerleaders. Jadi ini penerapan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari, contoh nyatanya. Nah, hari ini subtopik yang akan kita pelajari yang pertama, pengertian pola bilangan. Jadi kalau pola bilangan dalam matematika itu apa sih? Yang kedua, macam-macam pola bilangan. Yang ketiga, mencari suku yang belum diketahui. Suku itu apa, Ibu? Suku Dayak, suku mana? Bukan ya. Yang dimaksud suku di sini bukan suku bangsa, tapi nanti akan kalian pelajari apa yang dimaksud dengan suku. Nah, pengertian pola bilangan bisa kalian baca. Kalau pola saja itu adalah susunan yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya.
Contohnya tadi susunan kartu. Gambar di sebelah keterangan itu kan ada susunan kartu. Jadi antara susunan kartu di bawah dan di atasnya dia membentuk bentuknya teratur. Jadi kalian bisa menebak. Kemudian kalau pola bilangan itu dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang tersusun dari bilangan lain yang mempunyai pola tertentu. Jadi pola bilangan itu susunan bilangan-bilangan yang memiliki pola tertentu atau ciri khas tertentu, tidak asal-asal. Itu namanya pola bilangan. Silakan kalian renungi lagi apa yang dimaksud dengan pola bilangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh pola bilangan. Di situ ada A, 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Kira-kira bedanya atau kalian bisa menebak tidak? Angka berikutnya itu berapa? Bilangan berikutnya berapa? Bisa kalian tebak kira-kira? Setelah angka 10 angka berapa? Angka 12. Setelah angka 12 angka berapa? 14. Kenapa kalian bisa menebaknya? Karena terlihat aturannya kan? Dari 2 ke 4 berarti ditambah 2. Dari 4 ke 6 berarti ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. 8 ke 10 juga ditambah 2. Maka angka-angka berikutnya akan dijumlahkan dengan 2 atau ditambahkan dengan 2. Bagaimana dengan yang B? Yang B ada 8, 9, 11, 14, 18. Nah, kira-kira suku atau bilangan berikutnya itu kira-kira berapa? Kalau kalian jumlahkan di sini berapa? 8 tambah 1 ada 9. Kemudian 9 ke 11 ditambah 2. 11 ke 14 ditambah 3. 14 ke 18 ditambah 4. Berarti berikutnya ditambah berapa? Ditambah 5. Nah, di sini berarti 23. Kalau bilangan berikutnya berarti ditambah berapa? Ditambah 6. Oke. Contoh yang ketiga, yang C, contoh pola bilangan yang ketiga. Ada 4, 4, 4, 4, 4. Ibu semuanya 4, 4. Berarti bilangan berikutnya berapa? 4. Seterusnya 4. Jadi dia memiliki pola bilangan yang terdiri hanya dari angka 4. Sudah ya? Sudah paham ya? Lanjut. Komponen-komponen pola bilangan. Jadi tadi ada pola bilangan. Contohnya tadi Ibu ambil dari salah satu contoh di awal tadi. Ada 8, 9, 11, 14. Itu pola bilangan yang ini tadi ya. Nah, di situ ada tulisan U1. Ada U2, ada U3. Nah, yang dimaksud U itu kalau U1 dibaca suku ke-1 atau suku pertama. U2 suku kedua. U3 suku ketiga. Jadi ini yang dimaksud dengan suku. Ya, kita menyebutnya ini suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Jadi jangan bingung. Kalau kalian mendengar kata-kata suku bukan berarti suku bangsa ya kalau dalam matematika. Tapi suatu bilangan yang ada pada anggota pola bilangan di mana urutannya sesuai dengan letak bilangan itu. Kalau pertama berarti dia suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, yang dilingkari ini semua sepanjang ini itu dinamakan dengan baris ya. Jadi ini semua dinamakan baris. Kalau suku itu per satu-satu begini. Kalau baris itu semuanya. Ini namanya baris
atau pola bilangan, baris bilangan, begitu ya. Nah, macam-macam pola bilangan. Sebenarnya pola bilangan itu bermacam-macam. Sebenarnya banyak sekali. Hanya yang kita pelajari lebih kita pusatkan ke pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, itu Ibu kasih beberapa contoh saja. Misalkan menemukan yang lain, kalian, Ibu saya menemukan pola bilangan yang lain, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting dia teratur, maka dia disebut pola bilangan. Ini hanya contoh yang umum akan kita pelajari. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil ini Ibu gambarkan. Di situ ada lingkaran-lingkaran. Di situ ada lingkaran-lingkaran, ada yang lingkarannya 1, kemudian ada yang berisi lingkaran 3, ada yang berisi lingkaran 5, ada yang berisi lingkaran berapa itu? 7. Nah, kira-kira berikutnya itu ada berapa lingkaran? Nah, kalau kalian tulis dalam bentuk angka, berarti yang 1 lingkaran tadi kita misalkan dengan bilangan 1. Yang lingkarannya ada 3 berarti 3. Lonjong ya, itu berbentuk lonjong ya. Kemudian yang 5 ada 5. Berikutnya ada 7. Oh, ternyata dijumlahkan 2. Maka lingkaran atau bulatan berikutnya itu ada berapa? Ada 9. Jadi kalian tinggal menambahkan 2. Nah, ada 9. Berikutnya lagi berarti ada berapa? Ditambah 2 berarti ada 11. Nah, kenapa itu dibilang pola bilangan ganjil? Karena angkanya di situ ganjil semua. 1 ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil, 7 ganjil, 9 ganjil. Nanti seterusnya anggota pola bilangan itu akan berbentuk bilangan ganjil, ya. Kemudian yang kedua, pola bilangan genap. Sama sih sebenarnya sama pola bilangan ganjil, cuma sekarang dia angkanya berupa angka atau bilangan genap. Di situ diilustrasikan dengan lingkaran-lingkaran. Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Maka berikutnya ada berapa? Ayo berikutnya ada 10. Sama, itu tadi juga ditambah dengan 2. Jadi itu tadi sama-sama bilangannya ditambah dengan 2. Sama seperti yang ganjil tadi. Cuma di sini anggotanya pasti bilangan genap. Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, ada 10. Kalau dilanjutkan berikutnya berarti berapa? 12. Kemudian berapa lagi? 14 dan seterusnya. Semua anggotanya bilangan genap. Nah, contoh yang ketiga itu ada pola bilangan persegi panjang. Kenapa dinamakan pola bilangan persegi panjang? Jadi lingkaran-lingkaran itu kalau disusun membentuk bangun persegi panjang. Dulu di SD kalian sudah diajari kan? Bahkan kelas 7 diajari bentuk persegi panjang. Jadi ada panjang, ada lebar. Nah, di situ ada 2. Terus sebelahnya ada 2. Ada berapa? Yang pertama di sini 1, sekarang ini 2. Tapi yang horizontal ada 3. Kemudian lagi barisan berikutnya, suku berikutnya. Yang horizontal, yang vertikal ada 3. Kemudian yang horizontal ada 4. Kemudian lagi di sebelahnya yang vertikal ada 4, yang horizontal ada 5. Nah, maka bisa dipastikan pola berikutnya, kalau yang vertikal suku berikutnya itu ada 4, maka suku setelahnya ada berapa? Ada 5. Yang horizontal ada berapa? Ada 6. Coba kita lihat. Nah, jadi yang vertikal ada 5, yang horizontal ada 6. Vertikal tuh yang berdiri. Kalau horizontal itu yang tidur ya, diingat-ingat. Vertikal yang berdiri,
horizontal itu yang tidur. Jadi di situ yang vertikal ada 5, yang horizontal ada 6. Kalau kita salin atau kita jadikan ke bentuk bilangan, di situ turun dari 2 ya, 2. Yang suku kedua ada 6, titik-titiknya ada 6. Suku ketiga ada 12. Suku keempat ada 20. Coba kamu lihat di sini. Nah, suku berikutnya ada 30. Dapat dari mana coba kalau ini? Yang vertikal 1, yang horizontal 2, berarti 1 kali 2. Yang di sini yang vertikal 2, yang horizontal 3. 2 kali 3 berapa? 6. Kalau yang ini vertikal 3, horizontal 4, berarti 3 kali 4 12. Maka bisa dipastikan yang suku berikutnya di sini vertikal 5, horizontal 6, berarti 5 kali 6 berapa? 30 ya. Perkaliannya harus hafal. Ini pola bilangan persegi panjang. Sekarang yang terakhir, contoh pola bilangan segitiga pascal. Untuk segitiga pascal, kenapa kok dinamakan segitiga pascal? Karena yang menemukan itu Blaise Pascal. Jadi misalkan salah satu di antara kalian nanti bisa menemukan suatu pola bilangan yang baru, terus bisa digunakan oleh orang-orang khususnya di Indonesia maupun di luar negeri sana, maka pola bilangan itu akan dinamakan sesuai dengan nama kalian. Contoh, misalkan ini, Ibu Yahya bisa menciptakan suatu pola bilangan baru di mana pola bilangan yang ditemukan Yahya bermanfaat bagi orang banyak. Nanti pola bilangannya pasti dinamakan pola bilangan Yahya. Sama seperti ini. Dulu Pak Pascal ini menemukan pola bilangan yang berbentuk segitiga dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, maka dinamakan atau penemuannya diakui sehingga dinamakan pola segitiga Pascal. Kalian perhatikan gambar di samping. Di situ, ini penulisannya beda seperti polangan bilangan pada umumnya. Kalau pola bilangan pada umumnya kan segaris gitu ya. Kalau dia berbentuk segitiga terus ke bawah. Bagaimana itu cara membuatnya? Kalian boleh menghafalkan segitiga Pascal itu seperti itu. Atau kalau kalian misalkan lupa, caranya seperti ini. Yang paling pertama itu ada angka 1. Ini ada di puncak, angka 1. Kemudian di sebelah-sebelahnya, di bawah, di sebelah kiri, kita kasih angka 1 dulu. Di sebelah kanan juga diberikan angka 1. Nah, kemudian ini dinamakan baris pertama. Jadi kalau pada segitiga Pascal ini dinamakan baris pertama ya. Sambil lihat gambar di samping. Kemudian untuk baris berikutnya kalian jumlahkan di tengah-tengah ini. 1 tambah 1 berapa? 2. Kalian taruh di tengah. 2. Kemudian sebelahnya lagi kalian tambah 1 di sini, 1 lagi di sebelah sini. Paham? Nah, barisan berikutnya, sama barisan berikutnya kamu boleh, kita mau kasih 1 dulu. Ingat, satunya harus di luar 1 yang tadi. 1 di sini. Nah, 1 di sebelah sini. Kemudian kamu jumlahkan. 1 tambah 2 berapa? 3. Taruh tengah sini. 2 tambah 1 berapa? 3. Nah, ditemukan 1, 3, 3, 1. Ini baris, yang ini baris kedua. Ini baris ketiga. Nah, kemudian bisa dicari nggak baris keempat? Bisa, sama seperti cara yang tadi. Di sebelah dikasih 1 lagi. 1. Di sampingnya lagi 1. Kemudian kamu jumlahkan. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Maka menjadi barisan 1, 4, 6, 4, 1. Ini baris
Kemudian selanjutnya bisa kalian lihat lagi ke bawahnya ada 1, 5, 10, 10, 5, 1. Itu cara mendapatkannya seperti tadi yang Ibu contohkan. Jadi semuanya dihitung. Gampang ya. Cuma kelihatannya aja rumit tapi cara mencarinya gampang. Oke, sudah mengerti ya itu pola bilangan segitiga Pascal. Jadi 4 contoh itu pola bilangan yang biasa dipakai, yang biasa kalian jumpai. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan akan banyak pola bilangan lain yang tidak punya nama, tapi masih kalian pakai. Kita lanjut ke latihan soal. Nah, coba kalian lihat latihan soal. Tentukan suku berikutnya. Nah, di situ nomor 1 ada gambar bintang-bintang. Digambar di samping ya, ada gambar bintang-bintang. Yang pertama bintangnya 1. Yang kedua bintangnya 3. Yang keempat bintangnya ada berapa? Ada 7. Kira-kira pola berikutnya atau suku berikutnya bintangnya ada berapa? Coba kamu lihat. Bintang 1 pertama. Kemudian ada 3, ketambah di sebelah sampingnya 1, di atasnya 1. Berikutnya ada 7. Maka suku berikutnya ada berapa? Ada berapa itu? Ya betul, ada 10. Jadi kalian lihat polanya. Di situ bintangnya awalnya 1, kemudian bintangnya 3, kemudian bintangnya 7, selanjutnya bintangnya 10. Kalian cukup melihat gambar polanya. Jadi kalian ikuti, oh kalau yang tadi bintangnya ke kanan selalu tambah 1, ke atas tambah 1, kemudian di tengah-tengah ditambah 1. Maka berikutnya ke kanan tambah 1 lagi, ke atas tambah 1 lagi, yang di tengah-tengah ditambah 2. Jadi cukup kalian lihat polanya. Kalau yang soal nomor 2, 88, 86, 84, 82. Kira-kira suku berikutnya berapa? Ada yang bisa kira-kira suku berikutnya? Dari 88 ke 86 dikurangi berapa? 2. 86 ke 84 dikurangi 2. Oh, maka suku berikutnya juga dikurangi 2. Berapa? 82 dikurangi 2 menjadi 80. Oh, jadi pola bilangannya dikurang. Nah, sekarang yang ketiga. Dari 2 ke 6. Kemudian dari 6 ke 18. Kira-kira gimana itu? Kalau dijumlahkan, oh 2 ke 6 berarti 2 tambah 4. Tapi 6 ke 18 kan ditambah banyak, ditambah 12. Kira-kira diapakan ya itu? Nah, coba kalian lihat nomor 3. Di situ ada 2, ada 6, ada 18. 2 ke 6 tidak selalu ditambah atau tidak selalu dikurang ya. Coba kalian pakai perkalian. Kalau misalkan dikali 3, 2 kali 3, 6, betul atau tidak? Betul. Nah, 6 ke 18 dikali 3 betul atau tidak? Betul. Nah, berarti oh ini pola bilangan perkalian 3. Maka selanjutnya di sini juga dikalikan 3. 18 kali 3 berapa? 18 kali 3 kira-kira 54. Jadi 18 dikali 3 54. Oke, sudah paham ya? Dari 3 contoh tadi, kalian bisa lihat pola bilangan itu tidak hanya seputar penjumlahan, tidak hanya seputar pengurangan, tapi bisa dikali, bisa juga dibagi. Yang penting dia punya aturan yang sama. Kalau ditambah misalkan ditambah 2 semua, atau penambahannya teratur, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Kalau perkalian, kalikan 2 semua.
Atau bisa sama bertingkat 8 kali 2, kemudian dikalikan 3, dikalikan 4. Jadi kalian harus cari dulu pola atau aturan pada suku-suku sebelumnya untuk menentukan suku yang dicari. Oke, paham ya? Ibu berharap kalian paham. Kalau tidak paham nanti diulang lagi, didengarkan lagi penjelasan ibu ya. Nah, sekarang latihan soal yang keempat. Berapakah jumlah suku-suku baris keempat pada pola bilangan segitiga Pascal? Segitiga Pascal yang tadi ini ya. Kalau kita lihat baris keempat itu yang mana? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti di situ ada 1, 4, 6, 4, 1. Yang diminta di situ berapakah jumlah suku-suku baris keempat? Baris keempat itu ada 1, ada 4, 6, 4, 1. Kalau dijumlahkan 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1. Berapa hasilnya? Coba dihitung. Ayo coba dihitung. Berapa? Ada 16. 1 tambah 4 5. 5 tambah 6 11. 11 tambah 4 15 tambah 1 16. Jadi gitu kalau mencari penjumlahan dari suku-suku baris bilangan Pascal. Kalau yang ditanya baris ketiga, maka yang kalian jumlahkan angka-angka yang ada pada baris ketiga. Ya. Ngerti ya? Contoh keempat. Nah, itu dimunculkan lagi barisannya. Yang baris keempat berarti 1, 4, 6, 4, 1. Dijumlahkan hasilnya 16. Jadi itu hasilnya. Sudah mengerti ya untuk barisan pola bilangan segitiga Pascal? Kalau sudah mengerti, kita ke tugas. Silahkan kalian lihat tugasnya. Tugasnya nomor 1 ada A, B, C, D, E. Itu mudah-mudah semua. Kalian tulis soalnya supaya nanti kalau belajar bisa. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Jadi kalian cari 3 suku berikutnya. Setelah angka 7 itu ada angka berapa kira-kira? 3 angka berikutnya. Yang B juga sama. Terapkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau yang nomor 2, isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Sekarang yang Ibu kosongi yang tengah. Kalian harus mencari jawaban yang tengah. Kira-kira yang harus diisi, 2 bilangan berapa aja yang harus diisi supaya barisan itu membentuk pola bilangan yang memiliki aturan, memiliki ciri khas. Ya. Yang nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Kalau nomor 3 di situ ada gambar titik-titik, bentuknya itu lama-kelamaan jadi L. Kira-kira gambar bola-bola pada suku ke-6 kira-kira menjadi seperti apa? Nomor 3 itu. Kalian gambarkan ya, jawabannya itu digambar, bukan dalam bentuk bilangan. Gambarlah. Di situ soalnya jelas gambarlah. Jadi bukan menjawab dalam bentuk bilangan. Sama yang keempat juga sama. Di situ ada gambar titik-titik membentuk apa itu? Membentuk persegi, membentuk bujur sangkar. Di situ kan cuma ada suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3. Kira-kira suku ke-5 gambarnya seperti apa? Lagi-lagi gambar, bukan angka ya. Ibu minta kamu menggambarkan kira-kira bola-bola pada suku ke-5 itu seperti apa. Yang ke-5 terakhir, tentukan suku-suku baris ke-7 pada pola bilangan segitiga Pascal. Jadi kamu cari pada barisan ke-7 terdiri dari bilangan berapa saja. Tadi kan yang dicontohkan baris ke-4. Ada 1, 4, 6, 4, 1. Kira-kira baris ke-7 ada berapa? Kalian cari. Oke, semoga berhasil.
Ibu tunggu jawaban dari tugas kalian. Nanti bisa kalian kumpulkan via WhatsApp ya, atau nanti kalian kumpulkan jadi satu di rumah teman di mana, nanti kalian kasih tahu ibu supaya ibu bisa ambil pekerjaan kalian. Yang penting harus mengerjakan tugas, karena nanti akan ada ujian seperti biasa. Meskipun kita belajar secara virtual begini, tetap ada ulangan harian, tetap ada ulangan tengah semester. Oke, sampai jumpa. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa sama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa.